Saat Jokowi marah soal kasus Verdi Sambo langsung panggil Kapolri. Presiden juga disebut sangat marah dengan adanya kasus pembunuhan Brigadir. Saya ketemu dengan Pak Pramono Anung. Oke. Saya tanya, Pak Pram, saya mau ketemu Presiden gitu. Ini kasus ini gimana? Pak Presiden arahnya, wah tegas Pak, enggak perlu, yakinlah saya. Ini Pak Presiden marah betul gitu. Marah betul dan kenapa lama gitu. Oh kalau begitu Presiden ini. Terus ada rapat lagi, saya ketemu Presiden, diarahkan itu supaya jangan menimbulkan isu yang macam-macam, supaya cepat diselesaikan, jangan ada yang ditutupi itu Presiden. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden bahwa kita tidak akan ada yang ditutup-tutupi, semua kita buka sesuai fakta, ungkap kebenaran apa adanya. Jadi itu yang menjadi pegangan kita. Terima kasih tim sus yang telah bekerja, dan saya harapkan untuk tim sus betul-betul bisa bekerja maksimal sehingga nanti kita bisa tentukan berapa orang yang masuk kelompok pidana utama terkait dengan pembunuhan, mana yang obstrak dan mana yang melanggar kode etik, dan semua itu nanti akan kita ungkap. Bapak Kapolri yang terhormat, saya mengapresiasi Pak upaya mitigasi yang Bapak lakukan di institusi kepolisian negara RI. Saya yakin langkah ini tidak mudah Pak, karena menyangkut banyak nama pejabat di Polri yang mungkin sahabat Bapak sendiri, partner Bapak sendiri, anak buah Bapak sendiri, yang serba salah. Kalaupun saya jadi Pak Sigit, nggak mudah saya ngambil keputusannya itu. Tapi saya ingatkan pada hari itu, saya ngomong dengan Pak Gatot, saya ngomong dengan Irwasum, saya ngomong dengan Kabah, Korsa, Angkatan, persahabatan, pertemanan, jauh di bawah institusi. Itu yang saya katakan. Tegakkan institusi. Alhamdulillah malamnya Bapak bikin keputusan. Wah, saya sujud syukur Pak. Seorang yang berada pada posisi terancam oleh hukum akan dipidana, itu sah-sah saja memainkan apa istilahnya ironi viktimisasi. Bahwa setiap pelaku, setiap orang yang bermasalah dengan hukum akan berusaha menggeser dirinya sedemikian rupa dari posisi pelaku ke posisi korban. Tujuannya apa? Talenta bukan adalah untuk mendapatkan manfaat hukum tertentu, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang yang ingin dia lindungi. Justru kalau kita mau pakai scientific investigation, justru jangan percaya tersangka. Tersangka itu boleh bohong, boleh diam, boleh tidak jujur apapun motivasinya, kan begitu. Ya, istri tersangka tidak bisa dikatakan dia menghalang-halangi penyidikan kalau dia melindungi suaminya. Itu manusiawi. Pasal 221 ayat 3 sudah mengatakan. Saat Jokowi marah soal kasus Verdi Sambo langsung panggil Kapolri. Presiden juga disebut sangat marah dengan adanya kasus pembunuhan Brigadir Pol Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Apalagi saat Jokowi tahu Irjen Verdi Sambo menjadi terduga aktor intelektual di balik pembunuhan itu. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Mahfud MD dalam YouTube Akbar Faisal. Mahfud MD mengaku sebelumnya berbicara dengan Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Mahfud ingin tahu bagaimana arahan Presiden Jokowi dalam kasus ini. Ketika itu Pramono Anung kepada Mahfud MD mengatakan Presiden Jokowi tegas meminta kasus ini dibuka seterang-terangnya. Pak Presiden marah betul dan kenapa lama penyelesaiannya. Ucap Mahfud menirukan apa yang telah disampaikan Pramono Anung kepadanya. Kemudian hari Mahfud bertemu dengan Presiden Jokowi. Kepala negara berpesan kasus pembunuhan Brigadir J harus segera diselesaikan agar tidak menimbulkan isu yang macam-macam. Supaya ini cepat diselesaikan, jangan ada yang ditutup-tutupi, itu kata Presiden, ujar Mahfud. Tapi Mahfud justru mendengar beberapa hari sebelum Irjen Verdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka ada tarik-menarik di internal Polri. Ketika akan pecah telurnya itu kan sebenarnya sudah ada keyakinan 3 atau 2 hari sebelumnya ya. Tapi kok lambat terus ini, kata Mahfud. Yang saya dengar di Polri memang terjadi tarik-menarik. Bahkan grupnya Sambo itu konon dari daerah-daerah meskipun tidak ada tugas di Jakarta datang mengawal ke situ, upaya menghilangkan jejak itu dan menghalang-halangi penyidikan, kata Mahfud. Presiden Jokowi sambung Mahfud kemudian memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ke istana. Diberitahu supaya diselesaikan, ucap Mahfud.
Setelah pertemuan Presiden Jokowi dengan Kapolri, kemudian Mahfud gantian menghadapi bersama Pramono Anung. Setelah pertemuan Presiden Jokowi dengan Kapolri, kemudian Mahfud gantian menghadap bersama Pramono Anung. Jadi ada petunjuk, semula bicara soal hak asasi manusia. Terus petunjuk Pak, ya Presiden juga kepada Mahfud, red itu soal Kapolri kenapa lama-lama, kata Mahfud. Sampaikan kepada Kapolri bahwa saya percaya kepada Kapolri bisa menyelesaikan ini masalah sederhana kok. Kayak gitu, tapi jangan lama-lama, segera diumumkan, kata Mahfud. Kemudian amanat Presiden juga itu diceritakan Mahfud MD kepada Ketua Harian Kompolnas, Beni Joshua Momoto. Kepada Beni, Mahfud meminta amanat Presiden juga tersebut dikomunikasikan ke Kapolri. Terus tengah malam, Kapolri WA saya, Pak Menko, alhamdulillah ini sudah terang benderang, semua dan sudah ketemu. Itu hari Senin malam kan, Selasa malam diumumkan, kata Mahfud. Karena saya sorenya Senin sore kirim pesan, Presiden ini saya bilang. Dalam pesan WA Kapolri kepadanya, Mahfud mengatakan Jenderal Sigit menuturkan kepadanya jika persoalan pembunuhan Brigadir J sudah terang benderang. Pak Menko sudah beres semua, sudah terang benderang, sudah sesuai petunjuk Presiden. Besok kami jumpa pers, kami yang umumkan, kata Mahfud menceritakan isi pesan Kapolri. Makanya paginya saya tweet agar tidak mundur lagi, saya tweet, alhamdulillah selesai nanti Kapolri mengumumkan, kan kalau sudah terkomunikasi ke publik dan saya katakan itu dari Kapolri kan, yang mau mengganggu tidak berani lagi, kata Mahfud. Sebanyak 63 anggota Polri yang diperiksa karena diduga melanggar etik dalam penanganan kasus Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Dari jumlah itu, kata Dedi, anggota Polri yang telah terbukti melanggar kode etik sebanyak 35 orang. Sementara itu sisanya masih dalam proses pendalaman. Kapolri datang istana usai pecat Ferdi Sambo. Usai pecat Ekskadi Propam Irjen Ferdi Sambo melalui sidang kode etik Kamis 25 Agustus 2022. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sore tadi mendatangi gedung Kementerian Sekretaris Negara di Kompleks Istana Negara. Kapolri Listio Sigit datang ke gedung Kemensesnek bersama rombongannya. Kedatangan Kapolri setelah Presiden Joko Widodo bertemu relawan Bravo 5 di Ancol. Juga mengundang PJ Gubernur Aceh Ahmad Marzuki ke Istana Negara saat itu. Belum diketahui pasti apakah Kapolri Listio Sigit bertemu dengan Presiden Jokowi atau tidak. Yang jelas, Kapolri Listio keluar dari gedung Setnek sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat bersama Mensesnek Pratikno. Sayangnya media tidak diizinkan berdekat sehingga tidak ada keterangan apapun dari Kapolri Listio Sigit maupun Pratikno. Kedatangan Kapolri agaknya tidak masuk dalam agenda, sehingga tidak ada keterangan resmi dari Istana Negara. Polri sebelumnya menggelar sidang etik terhadap Ferdi Sambo dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Sidang etik memutuskan pemecatan Ferdi Sambo dari Korps Bayangkara, namun ia mengajukan banding atas putusan tersebut. Majelis sidang memberikan waktu 3 hari untuk mengajukan banding, namun putusan banding nantinya bersifat final dan mengikat. Khusus kasus Ferdi Sambo tidak ada upaya peninjauan kembali dan upaya hukum lainnya. Terlebih, Ferdi Sambo telah mengakui perbuatannya dan menyesal. Polri resmi memberikan saksi pemberhentian tidak dengan hormat terhadap mantan Kadif Propam Polri, Irjen Ferdi Sambo, usai menjalani sidang pelanggaran kode etik sekitar 15 jam. Ferdi Sambo menyampaikan permintaan maafnya kepada institusi Polri setelah hasil sidang etik. Ia pun mengakui semua perbuatannya yang dinilai Komisi Etik Polri sebagai tindakan tercela. Inilah pernyataan lengkap Ferdi Sambo setelah menjalani sidang pelanggaran etik. Mohon maaf kepada senior dan rekan-rekan perwira tinggi, perwira menengah dan perwira pertama dan rekan Polri. Senior dan rekan yang saya hormati, dengan niat yang murni dan tulus saya ingin menyampaikan rasa bersalah dan permohonan maaf yang mendalam atas dampak yang muncul secara langsung pada jabatan yang senior dan rekan-rekan dalam institusi Polri atas perbuatan yang saya lakukan. Saya meminta maaf kepada senior dan rekan-rekan semua yang secara langsung merasakan. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Mahfud MD dalam YouTube Akbar Faisal. Mahfud MD mengaku sebelumnya berbicara dengan Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Mahfud ingin tahu bagaimana arahan Presiden Jokowi dalam kasus ini. Ketika itu Pramono Anung kepada Mahfud MD mengatakan Presiden Jokowi tegas meminta kasus ini dibuka seterang-terangnya. Pak Presiden marah betul dan kenapa lama penyelesaiannya. Ucap Mahfud menirukan apa yang telah disampaikan Pramono Anung kepadanya. Kemudian hari Mahfud bertemu dengan Presiden Jokowi. Kepala negara berpesan kasus pembunuhan Brigadir J harus segera diselesaikan agar tidak menimbulkan isu yang macam-macam.
supaya ini cepat diselesaikan, jangan ada yang ditutup-tutupi. Itu kata Presiden, ujar Mahfud. Tapi Mahfud justru mendengar beberapa hari sebelum Irjen Verdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka ada tarik-menarik di internal Polri. Ketika akan pecah telurnya itu kan sebenarnya sudah ada keyakinan 3 atau 2 hari sebelumnya ya. Tapi kok lambat terus ini, kata Mahfud.